Hai guys, aku dari tadi nge-live kan. Terus kayaknya aku tuh ngoceh sendiri deh. Aku nggak tahu kalian dengar apa enggak, tapi pas aku cek ternyata durasi di live-nya tuh nggak berjalan gitu loh. Jadi kayaknya aku tadi tuh ngomong sendiri, tahu nggak sih guys? Aku sedih banget, kecewa banget. Ya kan, berarti kalian baru masuk, berarti dari tadi aku ngomong sendiri, tahu nggak sih guys? Aku tuh udah ngomong kayak lama banget. Terus pas aku cek dia cuma 37 detik, dan dimana dia tuh kayak berarti aku dari tadi ngomong sendiri gitu loh. Aku bahkan udah aku chat kayak hai gitu, aku chat kayak aku udah pin gitu kan, udah pin, tapi ternyata aku chat sendiri guys. Jadi kayak di room itu aku ngechat sendiri, ngerti gak sih? Kayak di grup tuh isinya aku doang, terus aku chat gitu loh, kayak nggak guna sebenarnya ya. Padahal ya tadi ya aku udah kasih tutorial nge-roll pony loh. Jadi aku mau bilang kalau aku tuh sekarang tuh selalu roll pony, dan aku tuh nggak bisa lepas dari roll pony. Bahkan aku di kelas pun aku tuh kayak insting aku mengatakan aku harus roll pony gitu ya. Walaupun nggak boleh, karena kan ada dosen kan kalau di kelas kan ya. Oke, aku jadi akan memberikan kalian sefruit tips untuk roll pony. Nah, kalau kalian belum tahu, roll pony aku tuh bukan roll pony biasa, tapi ini roll pony luar biasa. Kenapa? Kalian lihat dulu aja. Nih, jadi pertama kalian tinggal ambil nih roll pony yang ini. Kalian tarik pony kalian. Nah, pony aku ini kalau misalkan gak di roll udah sampai hidung guys. Terus kalian angkat ke atas, kalian roll. Oke. Nah, di sini part gongnya, part yang membagongkannya yaitu adalah aku pakai ini guys. Tuh. Jadi kayak dipuk kayak gitu. Jadi rollnya itu sangat-sangat bekerja dengan optimal, maksimal, dan dia akan membuat roll pony aku ini bener-bener stay banget. Jadi tadi aku mau kasih review juga ya. Jadi tadi aku tuh ngeroll pony kayak selama 1 jam gitu. Terus dia tuh bertahan sampai 5 jam. Kalian lihat nggak posan aku di X yang aku ngepost revisian? Itu tuh udah jam 3 atau jam 4 kan. Dimana itu udah 5 jam setelah aku nge-roll pony. Dan kalau kalian tahu, ini skrip aku sekarang sama kayak yang aku ngomong pas di live aku sebelumnya. Dimana di live itu kayaknya aku ngomong sendiri deh. Sedih. Ci, cara mengatasi bad mood gimana? Caranya kita makan cheesecake sayang. Makan ya. Makan Vika. Ini cheesecake enak sekali. Ada coklat juga. Kalian suka cheese apa coklat? Sebenarnya aku lebih suka coklat sih guys. Kalau tim cheese apa tim coklat, aku lebih tim coklat. Tapi cheesecake juga aku suka, jadi aku nggak akan menolak kalau dikasih cheesecake pun. Enak. Untung kalian banyakan yang tim coklat. Gak boleh. Kalian kan tim coklat, bukan tim keju. Enak. Kayak bapak deh. Beli atau bikin sini? Ini aku beli ya teman-teman. Kalian sadar gak sih sekarang di setiap TikTok aku selalu kayak gitu. Kayak udah gaya andalan aja. Comfort zone. Dukung aku supaya nanti bisa keluar dari comfort zone ya. Aku nggak tahu mau bikin TikTok apa lagi soalnya, tapi kayak kalau TikTok kayak gitu tuh kayak menurut aku tuh kayak seru banget. Jadi aku pengen bikin kayak gitu terus.
ke bawah arus Alia tuh. Emang nih si Alia itu guys, aku tuh hari itu pergi sama Anin tuh sebenarnya kayak mendadak banget. Nggak mendadak banget juga sih, kayak H-2 lah kita rencanain. Terus kayak sebenarnya nggak tahu mau kemana itu nggak tahu, tapi yang lebih kayak pengen pergi bareng, pengen ketemuan. Terus akhirnya kita pergilah ke satu kafe gitu kan. Yang sebenarnya hari ini tuh kita nggak rencanain ke situ. Kita tuh kemarin tuh lupa cek energy check, tapi ternyata kafe yang mau kita kunjungi hari ini itu tidak tepat, kayak jamnya itu nggak sesuai sama jam kita pergi gitu kan. Jadi akhirnya kita mencari kafe lain sebagai alternatifnya. Terus itu kita makan di situ, makanannya enak, obrolan seru, fotonya bagus. Aku suka sekali hari ini. Topi merah kamu di foto tadi cantik itu, Ciput. Makasih ya. Dan aku tuh suka pakai topi deh orangnya. Sebenarnya bukan suka pakai topi sih, tapi lebih kayak aku suka pakai apapun yang berbeda. Makasih ya Kak Jan. Kayak bosen aja kalau nggak pakai apa-apa, jadi kayak aku membutuhkan sesuatu hal. Kayak juga enak asin mending singkong, beda, itu beda hal. Oke guys, aku mau makan dulu ya. Terus aku mau cerita lagi. Jadi setelah aku selesai pergi sama Anin kan dia kan mau ada kegiatan kan sama Alia kan. Jadi kayak parah banget gak sih si Anin tuh paginya sama siapa, sorenya sama siapa guys. Bayangin aku ditinggalin gitu aja karena dia ada kegiatan sama Alia. Capek aku. Makasih ya Kak Farid. Cemburu kah? Enggak cemburu. Oke, abis itu aku lanjut lagi nugas revisi. Kalian bayangin aku revisi dari jam 3 sampai jam 6. 3 jam tanpa berhenti. Ya berhenti sih sedikit kalau pas lagi mau ke toilet. Tapi selain itu gak berhenti guys. Aku nonton kerjain kayak aku tuh seakan-akan tuh kayak, kalau kalian lihat aku di dunia nyata ya, kalian tuh bisa menyadari seberapa rajinnya aku di dunia nyata gitu. Kalau kalian lihat aku rajin ya guys ya, kalau kalian lihat aku rajin di sosmed itu tuh cuman 10%. 10% dari kerajinan aku. Kalian tuh nggak bisa tahu tuh seberapa rajinnya aku di dunia nyata kayak. Aku tidur pun ngerjain revisi guys. Bercanda guys. Bercanda. Kalian masih tanya kapan revisinya. Tadi aku udah ngomong aku dari jam 3 sampai jam 6 aku revisi. Bahkan tahu nggak, tadi kan aku ngirim foto karena aku masih di tempat itu, kalau aku masih mengerjakan di depan laptop. Terus abis itu si Anin dia chat aku kayak, "Ci, kamu masih di situ, kamu belum pulang," gitu kan. Kayak iya, makasih ya Kak Ivan. Iya dong, ini namanya kewajiban mahasiswa semester akhir. Cerita keseruan podcast yang kemarin dong, Ci. Keseruan podcast kemarin ya. Aku tadi baru lihat lagi sebetulnya sejujurnya nih, sampai sekarang aku belum nonton full podcast aku karena gak tahu sih. Kayak menurut aku kan itu kan aku yang ngomong sendiri kan, jadi harusnya aku masih inget, jadi harusnya aku nggak perlu nonton lagi lah ya. Sekaligus juga malu juga kalau aku nonton sih dari awal sampai akhir. Karena 1 jam guys. Oke, abis itu sebetulnya kenapa aku podcast itu, karena emang di kantor aku tuh ada podcast gitu. Jadi emang ibu bos aku ini selain dia itu interior designer, dia tuh emang suka podcast juga. Jadi dia tuh emang suka kenalan sama orang baru. Terus dia tuh suka, pokoknya kayak membuat koneksi tuh dia suka banget. Dan juga tamu-tamu itu sebenarnya selain interior designer pun juga banyak guys. Jadi kayak bukan interior designer juga, maksudnya kayak pebisnis atau misalnya kayak orang yang kayak aktivis di bidang apa gitu. Terus kayak ada juga yang seumuran aku pun juga ada gitu loh. Tapi maksudnya ya nggak pernah member JKT sih. Dan itu kan kebetulan aja kan aku masuk magang di kantor tersebut gitu ya. Terus habis itu pas aku masuk itu sebetulnya ya aku nggak tahu kalau misalkan ibu itu tuh ada podcast sebenarnya. Awalnya aku masuk kan sebagai
mahasiswa interior design yang mau mencari kebutuhan magang gitu kan, mau belajar itu kayak gimana sih cara magang, cara bekerja di lingkungan interior design itu gimana guys. Terus habis itu ternyata dia tuh ada podcast gitu kan, dan aku tuh kayak beberapa minggu tuh pas aku di kantor tuh emang diadakan podcast itu, tapi itu bukan aku gitu loh. Banyak lah guys, ini kenapa kalian malah never enough semua ya di chat ya. Never be enough, or still too little, these hands could hold the real bonita. Udah guys, lanjut cerita ya. Nah, jadi tuh sebenarnya podcast ini tuh emang ada, kalau di kantor aku itu ada jadwal buat podcast. Jadi ibu bosnya tuh dia tuh emang ada ruangan podcast sendiri. Dan podcast tuh emang program dia gitu loh. Maksudnya kayak dia collab sama arsitek lain untuk emang nge-podcast. Jadi kayak awal-awalnya mungkin kayak ngebahasnya tuh interior, tapi semakin jauh juga kan banyak bidang lain yang bisa dieksplor kan. Jadi tuh emang bidang lain tuh juga dieksplor gitu loh. Terus habis itu pas aku masuk, ini sebenarnya nggak awal-awal aku masuk banget sih. Awal-awal aku masuk tuh kebanyakan magangnya itu ngebantuin senior. Maksudnya kayak ada project-project aku ngebantuin gitu, atau misalkan kita tuh seru banget guys, kita tuh misalkan sering pergi bareng ke kegiatan ke event-event desain gitu. Jadi kayak aku tuh diajak lihat-lihat gitu, dan kayak maksudnya diajak project juga, project yang misalkan belum jadi, yang kayak masih konstruksi tuh aku diajak lihat, atau misalkan kayak ketemu klien pun juga pernah gitu kan. Tapi aku tuh nggak nyangka juga aku tuh akan diajak podcast gitu loh. Nah, ini suatu waktu, ini pas bulan Desember sih guys sebenarnya. Pas bulan Desember itu ibunya nanya ke aku, kamu tuh kalau di podcast bisa nggak sih Sin gitu kan. Terus aku kayak, oh nanti aku tanya dulu ke manajemen gitu kan. Aku nanya dulu, maksudnya kayak bisa nggak nih kalau aku di podcast, karena kan aku tuh waktu itu udah naik member atau belum ya, aku lupa. Kalau Desember sih udah ya, harusnya berarti aku udah naik member. Dan aku mikir kayak, oh harusnya boleh, karena maksudnya sebetulnya kan emang boleh ada kegiatan di luar JKT, tapi emang harus izin kan. Aku tanya lah manajer aku, maksudnya ngomong kayak, boleh gak nih mau ada podcast, terus bahasnya palingan tentang seputar interior design dan seputar JKT juga gitu kan. Terus habis itu ternyata banget boleh, dari JKT-nya dibilang kayak oke, nggak apa-apa, karena maksudnya kan itu tempat aku magang juga gitu kan. Bahkan tapi tuh sebenarnya dari JKT udah nanya kayak mau nggak ditemenin sama manajer, tapi aku bilang kayak nggak usah, soalnya kan tempat magang aku kan, dan aku kan juga setiap hari kan ke situ gitu, dan emang aman, dan aku juga kayak udah deket, udah kenal sama orang-orang yang ada di situ. Terus habis itu akhirnya aku podcast. Sebetulnya pas podcast tuh Desember guys, jadi kayak pas Desember ada satu hari, jadinya aku nggak ngerjain tugas magang. Jadinya aku podcast hari itu. Terus habis itu ya ditanya-tanya lah tentang JKT, tentang gimana aku mengimbangi JKT dan juga perkuliahan waktu itu, atau kayak kenapa aku bisa masuk JKT, kenapa aku mau masuk JKT, kenapa aku, maksudnya ya alasan aku bisa semangat lah gitu menjalankan keduanya. Terima kasih ya Kak Franco. Terus habis itu, hey guys, maaf ya tadi kepotong guys, tadi aku nggak tahu kenapa tapi kayak internetnya kayak jelek deh. Nggak tahu internetnya atau dari jaringan apanya ya guys ya, tapi tadi kayak kepotong. Aku tadi dari start handphone, tapi untungnya udah bisa lagi. Tadi aku mau cerita tapi apa mana ya guys ya, kepotong guys. Tadi sambil nungguin idenya balik, aku abisin kue aku. Sampai podcast, iya tahu sampai podcastnya yang mana cantik? Kan tadi emang podcast. Aku ada hafalan nih, bingung mau hafalin apa, nontonin kamu. Hafalin aku aja.
podcastnya yang mau ditemani manajer tapi nggak jadi. Itu kali ya. Ya udah kita lanjut aja ya dari situ. Enggak sih. Masa sejauh itu aku potongnya, aku ngomong sendiri tadi. Ya udah pokoknya aku tadi mau ditemenin manajer tapi nggak jadi karena kan aku udah kenal kan sama orang-orangnya dan lingkungannya udah kenal gitu kan. Terus juga maksudnya aku suka aja sih maksudnya karena tuh pertanyaannya tuh pertanyaan yang kayak, ngerti gak sih kayak pertanyaan-pertanyaan yang di kampus gitu. Makasih ya Kak Imam. Dulu tuh aku tuh sering jadi MC juga waktu di kampus. Tapi itu MC itu kayak MC acara gitu, ngerti gak sih? Makasih ya Kak. MC acara yang kayak misalkan acara penyambutan anak murid baru di kampus, itu aku jadi MC. Terus kayak aku tuh yang kayak apa sih namanya kalau misalkan MC kampus tuh yang kayak so asik banget, kayak aduh aku malu deh sekarang kalau inget-inget lagi. Aku udah gak mau lagi jadi MC itu. Terus kayak bukan MC itu doang, kayak MC apa, pokoknya kayak banyak deh. Misalnya kayak jadi moderator atau kayak misalnya MC yang nanya-nanya ke dosen gitu, MC ngobrol sama dosen. Isi kocak banget, nggak mau. Ci, kenal poster kamu bagus Ci, kata di podcast, makasih ya. Jadi sebenarnya tuh aku tuh emang kayak satu hal yang aku sadarin, aku emang duduknya suka tegak gitu loh. Aku merasa kalau misalnya aku lagi ngerjain sesuatu tuh emang lebih enak tegak, karena aku misalnya tegak tuh kebawa rajin gitu, ngerti gak sih? Kalau misalnya kayak duduk kayak udah kayak males gitu kan, kayak kebawa kayak pengen tidur atau kayak pengen istirahat gitu kan. Tapi kalau misalnya duduk kayak tegak tuh rasanya tuh kayak I'm in my prime era. Aku kayak ini aku siap banget nih untuk mengerjakan semua tugas-tugas aku nih. Besan bagus harus diterusin, betul sekali. Makasih ya ke Tommy. Terus apa lagi yang mau diobrolin dari podcast? Itu aja sih sebetulnya, kayak seneng dan suka aja sih. Dan aku tuh bacain juga kan komen-komen di YouTube kan. Terus kayak yang aku senengnya tuh adalah karena maksudnya kebanyakan tuh komen positif gitu loh. Kalau komen yang negatif aku nggak terlalu gimana sih, karena maksudnya tujuan dari podcast kan juga baik kan, kayak tujuannya juga positif, yang kayak ngomongin tentang interior design. Maksudnya kayak kalau orang emang suka interior design bisa dengerin, atau kalau emang orang kepo tentang aku di JKT dan juga gimana member JKT itu berkegiatan di luar. Maksudnya member JKT kan juga bukan member yang setiap hari juga perform kan, maksudnya kita kan show-nya kan juga ada jadwal-jadwalnya, dan kayak semua member kan juga ada kegiatan lain di luar JKT. Misalkan ada yang sekolah, bahkan ada yang kuliah, bahkan ada yang misalkan lagi ujian ujian kenaikan SMA, atau misalkan lagi skripsi kayak aku gitu kan, banyak banget kan kegiatannya itu. Jadi kayak menurut aku emang normalize member JKT yang mempunyai kegiatan di luar JKT48, asalkan itu positif. Maksudnya kayak menurut aku banyak juga kan member JKT yang dia itu juga berkegiatan lain selain menari dan menyanyi, tapi juga mengharumkan nama JKT gitu kan. Sebetulnya ya aku tuh dulu lumayan kayak merasanya bukan takut sih, tapi lebih kayak ragu gitu loh. Kayak maksudnya tuh aku tuh ragu kalau misalkan member JKT itu kelihatannya kayak ambisius di sekolah atau ambisius di tempat lain selain JKT itu gimana gitu. Maksudnya karena sebenarnya mungkin stigma aja ya, stigma kalau idol tuh emang hobinya tuh yang menari dan menyanyi, dan yang kayak emang playful, maksudnya kayak emang suka banget yang tentang idol gitu kan. Maksudnya jadi kayak takutnya tuh kalau misalnya kayak ada sesuatu yang beda tuh takutnya dilihatnya beda gitu kan sama fans. Dan maksudnya aku tahu kalau belajar tuh bukan sesuatu yang negatif, tapi maksudnya kayak takutnya menjadi sesuatu yang beda juga, sesuatu yang beda aja gitu loh. Tapi kayak maksudnya malah makin kesini aku tuh malah mendapat dukungan dan banyak komen-komen positif juga kan. Jadi aku merasa yang kayak oh ternyata tuh nggak hal yang salah gitu loh. Maksudnya kayak misalkan aku kemarin ada menang lomba dan semua itu bahkan kayak mendukung banget loh, dan bahkan
ramenya itu menurut aku karena kalian yang ngeramein. Kayak di TikTok tuh kalian tuh ngeramein banget, dan komen-komennya tuh aku tuh seneng banget karena sebenarnya bukan komen positif ke aku doang, tapi menurut aku banyak juga komen positif jadi ke member JKT gitu. Maksudnya karena ya lumayan menjadi, kita tuh mau tahu juga gitu sih, kita member JKT pun juga mau gitu loh kalau misalkan kita tuh bukan cuma nari nyanyi doang gitu loh. Maksudnya kita juga banyak kegiatan yang kita lakukan tuh. Dan maksudnya kayak beruntungnya dari aku di share sama account itu, jadi komen itu yang kayak ternyata yang berjika itu nggak cuman nari nyanyi doang ya, maksudnya kayak ada banyak kemampuan lain gitu. Maksudnya kayak di sekolah pun juga masih rajin dan masih berprestasi gitu loh, masih kayak akademisnya tuh oke gitu. Dan termasuk juga kemarin pas aku podcast magang juga, aku tuh jadi kayak seneng banget maksudnya karena ternyata berjaya itu juga ada kegiatan yang maksudnya kegiatan yang apa sih namanya, kan kalau misalnya magang itu juga bagian dari akademis gitu kan ya guys. Dan saya kayak aduh ini lagu gede banget. Terus abis itu komennya tuh yang kayak keren banget bisa membagi waktu antara idling dan juga kuliah dan juga magang gitu kan, which itu yang aku seneng banget. Dan menurut aku semua member JKT juga begitu guys, semua member JKT itu juga melakukan kewajibannya dibagi-bagi itu. Jadi kalian harus berbuat baik ya kepada member JKT. Bisa kata-kata hari ini Ci, apa ya, menurut aku semua member sedang mempersiapkan yang terbaik. Jadi kalau kalian merasa kita tuh belum terlihat, kalian sabar aja karena semua member pada waktunya akan bersinar dengan caranya sendiri. Siapa benar satu member 7 kegiatan? Benar, Cilin, setuju. Sebetulnya ya guys ya, aku mau live juga karena aku pengen unboxing gift juga. Terima kasih Kak Farid. Aku mau unboxing gift. Oh iya, by the way, aku kan tadi abis pergi sama Anin ya guys ya. Terus kayak aku tuh hari itu banyak banget foto. Ini si Anin lagi ngechat lagi, Cici mau ya foto-fotonya. Kalian bilangin gak ke Anin, aku lagi live sekarang, lagi IDN live, bilangin. Soalnya tuh foto kan di kamera gitu kan, terus kayak bagus-bagus itu loh. Dan aku yakin Anin tuh udah gak sabar. Dia tuh yang ajakin, kayak dia tuh emang orangnya kan demen pergi kemanapun itu ya, yang kayak ke tempat-tempat bagus, yang ke tempat-tempat seru tuh dia tuh seringnya, mungkin lebih sering dia ngajakin kali daripada aku. Terus jadi seru banget. Terus tadi juga kayak kita foto box kan, kalian lihat gak kita foto box, seru banget guys. Terus aku kirim foto banyak banget hari ini di PM. Guys, aku gak mau promosi PM, tapi aku mau kalian semua PM. Promosi ya namanya ya. Karena aku bener-bener kayak, kalau misalkan aku tuh kadang-kadang tuh kalau misalnya ngeliat fotonya ya, aku tuh kayak mikir kayak ini fotonya terlalu apa ya, terlalu private buat di share ke X gitu. Tapi kayak aku mau share, aku mau kasih lihat itu, tapi aku nggak mau share di X karena kayak banyak banget fotonya. Dan kayak fotonya tuh yang menurut aku tuh foto yang kayak harusnya tuh di pub ke temen gitu, bukan pub ke sosmed. Jadi kayak aku merasa itu kayak aku maunya pub ke PM aja. Makasih ya yang udah lihat di PM. Jadi ntar kalian join PM aku ya. Oke.
Aku tuh sebenarnya udah sering diceramahin, tau gak sih guys? Aku sering diceramahin sama admin fanbase, kayak dibilang kayak kamu tuh kalau misalkan ngomong apa tuh ngomong di X juga sih, jangan ngomongnya di PM terus. Karena aku terlalu banyak nge-PM. Tapi kayak kadang-kadang aku tuh ngomong dikit di X, tapi di PM tuh aku tuh banyak ngomong gitu loh. Jadi dibilang kayak kamu X-nya lebih sering ya gitu. Tapi kayak kadang-kadang aku bingung kalau di X tuh kayak mau cerita apa ya. Jadi aku lebih sering cerita di PM, karena kalau cerita di PM tuh aku berasa kayak cerita kayak teman gitu loh, kayak semuanya bisa aku ceritain, semuanya aku kasih tahu aja gitu. Menarik. Bagaimana kamu membagi waktu kuliah sama JKT Sin? Nonton podcastnya. Saya saranin OOTD pas VC sama kamu. Apa aja boleh guys. Aku tuh kalau misalkan VC ya, OOTD aku pilih berdasarkan apa ya sebenarnya. Bingung juga sih, kayak tergantung mood aja sih pengen pakai apa. Kadang-kadang aku kalau misalkan VC tuh kayak merasa kayak aku pengen yang kayak agak santai dan kayak agak homey gitu, karena kalau VC kan kayak bawaannya kan kayak yang nyaman, yang ngobrol santai gitu kan. Tapi kadang-kadang juga aku pengen yang kayak mau yang rapi gitu, yang kayak cantik gitu. Itu roll rambut udah berapa lama, Ci? Lihat ya, pasti bagus. Wih, kalian lihat gak sih ini? Lucu banget poninya. Lucu kan? Sebenarnya udah panjang gitu, kayak udah nanggung. Aku sebenarnya bingung mau taruh kemana poninya. Tuh, karena udah panjang jadi aku bingung mau taruh kemana. Kayak kalau ditaruh ke depan dia tuh terlalu nutupin, tapi kalau misalkan sampingin belum bisa guys, jadi kayak nanggung gitu loh. Jadi awkward gitu dia. Makasih ya Kak Adi. Oke, sekarang aku mau unboxing gift kalian dulu ya guys. Sebenarnya kemarin pas terakhir aku teater, aku kan ambil gift kan. Aku sebetulnya penasaran, tapi aku tuh mau nunggu sampai aku unboxing, walaupun aku ngintip sedikit sih. Oke, yang pertama ini ada sweater. Lucu sekali sweaternya. Sweater warna pink gitu. Dan dia kayak bulunya tuh halus banget, jadi kayak kalau misalnya aku kedinginan aku bisa peluk ini. Bukan peluk sih, bisa aku pakai. Aku mau roll aja lah guys. Poni aku kayak agak mengganggu gitu loh, aku bingung. Suka sweater atau jaket? Aku lebih suka apa ya, dua-duanya suka sih. Tapi karena abis dikasih sweater, aku lebih suka sweater. Kamu tak kalau kasih aku jaket, aku jadi suka jaket. Terus ada, oh my god, ada boneka guys. Mungkin ini dikasih karena momennya Valentine kali ya. Terima kasih ya. Sweater. Emang sweater bacanya, bukannya sweater. Oke, ada lagi guys. Ada lagi, nih hadiahnya adalah topi. Yay! Oh iya guys, aku mau info. Aku tuh ada 12 minggu perkuliahan. 12 minggu perkuliahan untuk kelas skripsi aku. Nah, terus habis itu aku tuh mikir kayak aku akan pakai apa ya di 12 minggu perkuliahan aku. Aku udah kuliah 2 minggu, jadi sisanya ada 10 minggu lagi. Aku ntar mau update gitu deh, kayak setiap kali aku kelas ini, apa namanya, kelas skripsi aku pakai apa gitu.
apa? Kayaknya kemeja deh. Kemeja biru gitu guys. Oh my god, berbunga-bunga. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya guys ya. Ini ada apa? Apa ini? Ntar letternya aku baca pas ini ya guys ya, pas aku udah nggak live ya. Oh my god, so cute. Ada kalung-kalung gitu. Aku pakai kali besok aku kuliah. Jadi jadwal kuliah aku tuh hari Rabu guys. Jadwal kuliah skripsi aku tuh hari Rabu. Jadi, oh my god, lucu banget guys, bayangin. Aku mungkin akan pakai ini di minggu depan ya, karena belum dicuci kalau aku pakai besok. Terima kasih. Sin, kalau fan letter tulisannya jelek baca nggak? Baca kok, aku selalu baca fan letter. Maksudnya kayak selalu kebaca gitu. Sejauh ini ya belum ada yang nggak bisa aku baca. Keren gak bang? Keren, terima kasih Kak Dimson. Suka baju warna apa, Sin? Semua baju aku suka. Fan letter terpanjang segimana? Jadi fan letter terpanjang itu adalah sebenarnya banyak sih yang panjang banget, sampai dibikin buku berjilid-jilid gitu, terus dimasukin ke amplop coklat, itu yang terpanjang. Hihihi. Ada lagi guys giftnya. Yang ini adalah kaos. Tapi dia udah kelihatan. Tuh gambarnya Cry Baby. Cry Baby. Waktu itu aku lihat VP aku yang aku ngomong Cry Baby. Makasih ya. Terus ini ada, ini hijau apa ya? Ini dress apa ya? Penasaran? Apa atasan doang? Ada ini juga guys, ada scrunchie ternyata. Cute. Hijau. Terima kasih ya. Hijau. Green. Ada lagi guys. Ada lagi, ini baju juga. Baju apa nih? Baju, ini outer. Outer hitam putih gitu. Terima kasih ya. Terima kasih giftnya. Wih. Ada bantal leher dan juga ada boneka kapibara. Nih guys, lihat gak boneka kapibaranya? Bantal lehernya We Bear Bears. Terima kasih ya. Terima kasih. Nanti aku buka. Ada satu lagi guys. Ini sebenarnya aku udah pernah lihat tahu ini, bahkan aku udah pernah PM tahu. Aku udah pernah PM ini si Shinchan ini, terus tiba-tiba aku dikasih guys. Terima kasih ya. Gitu mukanya. Ada lagi guys, ini adalah boneka. Bonekanya aku sebenarnya bingung deh, ini tuh boneka apa sih guys? Aku udah berapa kali lihat ini di TikTok, tapi aku nggak perhatiin sih. Ini bisa gerak apa enggak sih guys? Ini bisa gerak apa enggak? Kenapa dia ompong gitu di sini? Untung aku nggak ompong. Tapi maksudnya bisa gimana? Gak bisa guys, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kelihatannya kayak sesuatu yang akan gerak gitu loh. Apa emang kayak gini doang bentuknya? Tapi lucu. Terima kasih ya.
Ada satu lagi guys, gift-nya. Sebenarnya gift-nya aku udah ngintip sih karena gede. Sorry ya kalau aku ngintip karena aku kepo. Ini album Herin. Wede. Haruskah aku unboxing di sini? Of tears in my face, and then suddenly I bump into you. Nostalgia. Susah juga guys unboxingnya. Dari mana ya bukannya? Bisa kok, nggak pakai gunting juga bisa guys. Keren loh aku tuh. Love is an open door. Yeay! Gigit sih, by the way aku tuh nggak suka banget. Aku nggak bisa dan nggak suka ngebuka sesuatu dengan cara digigit karena aku tuh takut yang aku gigit tuh kemakan gitu loh. Misalnya kalian buka plastik kan ada yang suka digigit kan, aku tuh takut aku makan plastiknya, jadi aku nggak pernah pakai gigi. Hati-hati nail artnya. Ih kalian mah gitu, nail artnya udah ada yang copot, tau aku sedih banget. Aku nggak mau kayak gitu. Nih guys, jadi jari tengah aku kedua-duanya tuh copot bintang-bintangnya, padahal tadi ada bintang-bintangnya. Ya gimana orang yang copot jari tengah dua-duanya, bintang-bintangnya copot guys jadinya. Nah, banyak banget perintilannya. Jadi koko aku tuh suka Herin, ntar aku akan pamer ke dia sih. Oh my god, keren banget guys. Guys, lucu banget. Keren banget sih Herin. Terus ada ini juga, ada stikernya. Lucu banget. Udah guys, ntar aku unboxing lebih lanjut lagi pas aku sendiri ya. Aku udah mau beresin sekarang. Oh, banyak sekali tumpukan barang di sini. Terima kasih ya teman-teman sudah join live aku hari ini ya. Terima kasih. Kemarin ikut apa tuh aksi. Cerita tentang VC hari Minggu dong, Sin. Lucu banget sih, kamu mau jadi soft spoken. Sebetulnya tuh kayak aku suka deh kalau misalnya abis VC tuh banyak yang nge-review. Karena aku tuh suka, maksudnya bukan suka lupa sih, maksudnya kan kayak aku kan nggak catatin gitu kan. Terus kayak kalau kalian catat tuh jadinya tuh kayak lucu aja, kayak aku tuh bisa mengingat kembali masa-masa lagi ngobrol itu, kayak lucu ya kita, walaupun cuma beberapa detik. Apaan VC kamu isinya ngecengin dong? Aku nggak ngecengin loh, kamu yang ngecengin diri sendiri. Nanti ngobrol yang lama ya. Iya, makasih ya kata Mi. Love banget sama orang yang selalu VC tiap bulan. Sumpah. Love language aku orang yang VC tiap bulan. Tips hidung mancung kayak kamu sih, kalau tidur dijepit pakai jepitan baju hidungnya. Maaf lancang bagi duit dong, itu bisa dikomunikasikan. Coba tanya ya sama yang PC tiap bulan. Terima kasih ya Kak Dini.
Tipsal mulu emang nih, tipsal gimana sih? Nggak boleh tipsal. Besok aku VC aja. Ya udah, antar aku cengin lagi. Kamu cantik banget, terima kasih ya. Aku mau peluk boneka ini. Singkat tahu VC nggak nanti Minggu? VC dong, emang kamu kenapa kebanyakan revisian? List tipsal nggak ada tipsal. Besok aku kelas loh guys. Tahu nggak? Aku tuh kelas tuh lama banget, dari jam 11 sampai jam 5. Bonekanya ompong, iya tapi lucu deh ompong gini. VC bahas Bali lagi asik gak sih, Ci? Boleh! Kalian harus tahu aku skripsi aku ya ada tentang Bali-Balinya loh guys. Jadi kalau kalian yang orang Bali, gas. Kalau kalian penyuka budaya Bali, gas VC aku ya guys. Nanti aku tanyain pakai pertanyaan wawancara aku. Ci, bentar lagi Sakura mekar loh. Oh my god, keren banget. By the way guys, ngomong-ngomong Sakura, tau gak sih tadi tuh aku tuh lagi nugas kan. Terus abis itu aku tuh lagi dengerin lagu sebetulnya. Awal-awal tuh aku dengerin lagu apa? Mungkin aku tuh lagi suka banget lagu bibir yang dicuri kan guys. Terus tadi aku denger lagu lain juga. Lagu JKT lain lah, maksudnya kayak aku denger di YouTube gitu kan. Terus aku tuh kayak tiba-tiba aku denger lagu, pokoknya tiba-tiba aku keinget lagu Boku no Sakura. Terus aku dengerin gitu kan. Terus kayak aku tuh kayak sedih banget gitu loh, karena kayak lagu Boku no Sakura tuh liriknya kan sedih banget kan. Aku keinget part yang bahwa semua orang berlari dengan tempo yang berbeda. Terus di part itu ya guys, aku kan selalu tatap-tatapan sama Levi kan. Sebetulnya ya koreonya itu tuh nggak ada gandengan, cuman aku tuh selalu kayak begini, aku selalu kayak mengulurkan tangan untuk menggandeng Levi, karena menurut aku itu kayak sweet banget. Kayak kita tuh aku tuh dari kanan panggung, dia tuh dari kiri panggung, tapi kita tuh ketemuan di tengah panggung. Menurut aku tuh kayak sweet banget. Terus pas awal-awal pun juga ada kayak liriknya apa ya, lirik aku sama Levi ya, pokoknya tuh aku tuh selalu kalau di lagu itu aku selalu ketemu sama Levi, dan menurut aku tuh itu kayak oh my god sweet banget. Aku suka banget lagu Boku no Sakura. Terus aku tadi juga kayak menangis karena kayak teringat masa-masa trainee. Sumpah guys, aku tadi nangis di cafe, tau gak sih? Spill pas nangis. Oh ya, tadi aku foto tahu guys pas nangis, tapi aku gak mau kikir game. Tapi kalau ada 100 orang yang subscribe PM aku kirim. Kenapa jadi promosi gini? Gak boleh promosi gini. Boneka aku nih kasih nama siapa ya guys? Apa aku besok bawa ini ke kuliah? Aku bawa ke kampus. Boneka cewek cowok? Kayak cowok deh ini bonekanya. Terus dia itu ukurannya agak gepeng gitu loh, jadi tuh nggak makan tempat. Jadi aku masih bisa bawa dia dalam tas laptop. Kayaknya aku pengen bawa deh besok ke kampus. Aku mau bawa deh, fix aku mau bawa ini. Tapi siapa namanya?
Kok cimpreng? Jipong jelek banget. Kayak jigong. Guys, please yang bagus. Aku pilih yang bagus. Nana. Kisi. Cireng. Celo ntar adiknya Mici. Popol. Apa ya guys ya namanya ya? Yang cocok sama ini ya. Ikan hiu, ikan lele. Cakep. Apa ya guys namanya yang cocok ya? Masa lele namanya? Ikan lele. Jamal. Toothless kan angin. Aku mau kasih berhubungan sama ada ci-nya gitu biar kayak ciput gitu. Tapi ci apa? Ciko, Cicikoko. Ciko lucu nggak sih guys? Lucu nggak Ciko, Cicikoko? Lucu nggak? Lucu nggak? Lucu ya, Ciko ya. Ya udah aku kasih nama Ciko aja. Ciko, namanya Ciko. Terima kasih ya. Udah aku mau menyudahkan dulu live ini. Dadah teman-teman, terima kasih udah temenin aku live. Bye-bye juga dari Ciko, dadah. Mau dibacain gak podiumnya? Kayak udah aja, aku belum baca podium. Mau dari yang ke 15 ada Kak Cesta, ada B Alpha. Terima kasih ya. 14 ada Kak Janitya, terima kasih. 13 ada Kak Denny Break Aditi. Terima kasih banyak Kak Denny. Ke-12 ada Kak Anja Hart, terima kasih. Ke-11 ada Kak Faisal, terima kasih ya. 10 ada Kak Adi Wijaya, terima kasih. 9 ada Kak Stephen Jordan, terima kasih ya. 8 ada Kak Tommy, terima kasih banyak. 7 ada Kak Fadri, terima kasih. Ke-6 ada Kak Dimson, terima kasih. Ke-5 ada Kak Abimanyu, terima kasih ya. Ke-4 ada Kak Imam, terima kasih banyak. Ke-3 ada Kak Ian, terima kasih. Dan yang kedua ada Kak Farid Pradipta, terima kasih banyak. Dan yang pertama ada Kak Don Limbangan, terima kasih. Bye-bye. Bilang bye-bye ke Ciko. Bye-bye ke Ciko. Apa? Bye-bye.